Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila dari kelas 1C Farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang katabolisme sel dan anabolisme sel. Yang pertama, katabolisme sel. Katabolisme sel merupakan proses penguraian ikatan kimia kompleks menjadi ikatan kimia lebih sederhana, atau proses penguraian senyawa organik menjadi zat-zat anorganik. Senyawa organik contohnya protein, lemak, glukosa, vitamin, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari senyawa anorganik yaitu NaCl, karbon, oksigen, hidrogen, dan lain sebagainya. Katabolisme karbohidrat terjadi melalui proses respirasi seluler atau respirasi sel. Respirasi sel terbagi menjadi dua tahap, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang memerlukan oksigen. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Yang pertama, glikolisis mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat yang terjadi di sitoplasma yang menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif mengubah 2 asam pirufat menjadi 2 setil CoA plus CO2 yang terjadi di matriks mitokondria yang menghasilkan 2 NADH. Yang ketiga, siklus Krebs yang mengubah 2 setil CoA menjadi 4 CO2 yang terjadi di matriks mitokondria yang menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Yang terakhir yaitu rantai transport elektron yang meliputi 10 NADH dan 2 FADH. Ini didapat dari proses NADH dan FADH yang dilakukan sebelum proses rantai transport elektron. NADH dan FADH ini akan dikonversi untuk menjadi energi. Untuk 10 NADH menjadi 30 ATP. Sedangkan untuk 2 FADH menjadi 4 ATP. Selanjutnya, respirasi aerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob berlangsung melalui 2 tahap, yaitu glikolisis. Glikolisis mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat ini nantinya bisa diproses menjadi pembentukan alkohol atau pembentukan asam laktat. Selanjutnya, pembentukan alkohol. Pembentukan alkohol yaitu glukosa diubah menjadi etanol. Contoh organisme yang melakukan fermentasi ini ialah ragi. Selanjutnya, pembentukan asam laktat. Glukosa diubah menjadi asam laktat. Contoh organisme yang melakukan fermentasi ini yaitu bakteri asam susu yang menyebabkan asamnya susu. Kita masuk yang kedua, yaitu anabolisme sel. Anabolisme sel merupakan proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana atau proses penyusunan organik dari zat-zat anorganik. Anabolisme karbohidrat terdiri dari 2 bagian, yaitu glukeogenesis dan fotosintesis. Glukeogenesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari molekul-molekul non-karbohidrat, sedangkan fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dengan bantuan cahaya. Fotosintesis terbagi menjadi 2, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang, terjadi proses fotolisis. Fotolisis yaitu pemecahan air sehingga dihasilkan oksigen. Jadi, oksigen dihasilkan dari H2O. Selanjutnya, reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi yang dapat berlangsung dalam gelap karena enzim-enzim untuk fiksasi CO2 dapat berlangsung. Karena enzim-enzim untuk fiksasi CO2 pada kloroplas tidak memerlukan cahaya, tetapi memerlukan ATP dan NADH yang terjadi pada reaksi terang. Sekian video dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.